Sosok penumpang gelap di malam hari. Malam itu, Andri, seorang supir truk pengangkut logistik, sedang melintas di tol Cipali. Waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari, jalanan sepi. Hanya lampu sorot dari truknya yang menerangi jalur panjang yang terlihat seperti tak berujung. Rasa kantuk mulai menyerangnya, namun ia tetap fokus demi menyelesaikan pengiriman barang tepat waktu. Di tengah keheningan, Andri merasa aneh. Suhu di kabin truknya mendadak dingin. Padahal AC sudah dimatikan. Ia memeriksa kaca spion tengah dan, sekilas, ia melihat sesuatu di kursi belakang. Seperti bayangan seseorang duduk di sana. Duh, perasaan aja kali. Gumam Andri mencoba menenangkan diri. Tapi firasatnya berkata lain. Ia merasa terus diawasi. Tak lama, ia melihat seorang wanita berdiri di bahu jalan dengan gaun putih panjang. Melambaikan tangan meminta tumpangan. Awalnya, Andri berniat untuk mengabaikannya. Namun, saat truknya melewati sosok itu, wanita tersebut mendadak sudah berdiri di tengah jalan. Andri panik dan membanting setir ke kiri. Truknya berhenti mendadak. Tubuhnya gemetaran saat memeriksa kaca spion. Wanita tadi tidak terlihat. Namun, ketika ia menoleh ke kursi belakang, wanita itu sudah duduk di sana, menunduk sambil merapikan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Andri mencoba mengendalikan diri. "Mbak, kamu siapa? Ngapain di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Hanya suara napas berat yang terdengar. Makin lama makin jelas. Andri merasa dadanya sesak, seperti ada yang menekan. Tiba-tiba wanita itu mendongak. Wajahnya hancur, matanya hitam pekat, dan mulutnya menyeringai lebar. "Aku hanya butuh tumpangan." Suara wanita itu terdengar serak dan bergema di telinga Andri. Andri spontan membuka pintu truk dan meloncat keluar. Ia lari sejauh mungkin tanpa mempedulikan apapun. Truknya tetap menyala dengan lampu yang berkedip-kedip. Dari kejauhan, ia melihat sosok wanita itu berdiri di tepi jalan, menatapnya tajam. Keesokan paginya, truk Andri ditemukan oleh petugas patroli tol dalam keadaan mesin mati dan barang muatan utuh. Namun, Andri tidak ditemukan di lokasi. Ia baru ditemukan beberapa kilometer dari sana, berjalan tanpa arah dengan wajah pucat pasi. Hingga kini, Andri tak pernah berani lagi mengemudi di malam hari, apalagi melewati tol Cipali. Bagi para pengendara malam, kisah ini menjadi pengingat bahwa jalanan sepi di tol Cipali tidak selalu kosong. Bisa saja, ada penumpang gelap yang ingin ikut perjalanan tanpa izin. Setelah kejadian itu, hidup Andri berubah drastis. Ia kerap dihantui mimpi buruk tentang wanita bergaun putih yang menatapnya tajam dari kursi belakang truknya. Tak hanya dalam mimpi, beberapa kali ia merasa seperti melihat bayangan wanita itu berdiri di pojok kamarnya saat malam. Keluarga Andri khawatir. Kakaknya, Budi, yang kebetulan paham soal dunia mistis, mengajaknya ke seorang paranormal di desa mereka. Paranormal itu, seorang pria tua bernama Pak Raji, segera menyadari ada sesuatu yang mengikutinya. "Sosok ini bukan makhluk biasa," ujar Pak Raji dengan nada serius. "Dia salah satu arwah gentayangan yang tersesat di jalan tol. Kemungkinan besar, dia adalah korban kecelakaan di masa lalu." Andri terkejut. Ia teringat desas-desus bahwa tol Cipali memang sering dikaitkan dengan kejadian mistis, terutama di malam hari. Pak Raji lalu melakukan ritual pembersihan di rumah Andri. Namun, di tengah ritual, angin kencang mendadak berhembus di dalam ruangan. Lampu-lampu berkedip, dan suara wanita tertawa menggema dari sudut ruangan. Pak Raji menghentikan bacaan mantranya dan berkata, "Dia tidak mau pergi. Ada sesuatu yang mengikatnya padamu, Andri." Andri bingung. Ia mencoba mengingat apa yang mungkin membuat wanita itu terus mengikutinya. Lalu, ia teringat sebuah kejadian. Sebelum wanita itu muncul, ia menemukan selendang putih tergeletak di jok belakang truknya. Selendang itu kini masih tersimpan di gudang rumahnya. Mereka segera mencari selendang itu. Begitu ditemukan, Pak Raji langsung memasukkannya ke dalam kain hitam dan membakarnya dengan mantra khusus. Api yang menyala tiba-tiba membesar, dan terdengar suara jeritan yang memekakkan telinga. Setelah itu, suasana menjadi hening. Pak Raji menghela napas panjang. Dia sudah pergi, tapi ingat, Andri, jangan pernah lagi membawa sesuatu yang bukan milikmu, terutama di jalanan seperti itu. Benda kecil sekalipun bisa menjadi pintu bagi mereka untuk mengikuti kita. Andri merasa lega, tapi trauma itu tetap melekat. Ia memutuskan berhenti menjadi supir truk malam dan memilih pekerjaan lain yang lebih aman. Meski demikian, setiap kali ia melewati tol Cipali, bahkan di siang hari, ia selalu mengucap doa dalam hati, berharap tidak pernah lagi bertemu dengan sosok penumpang gelap itu. Namun, cerita tentang wanita bergaun putih itu tetap menjadi misteri yang menghantui para pengemudi. Banyak yang percaya, di jalan panjang dan sunyi seperti Cipali, arwah-arwah penasaran selalu mencari tumpangan untuk menemani perjalanan. Meski Andri sudah berhenti bekerja sebagai supir truk, cerita tentang dirinya menjadi buah bibir di kalangan pengemudi tol Cipali. Banyak yang penasaran dan bertanya-tanya apakah benar kejadian itu nyata. Beberapa supir truk lain bahkan mengaku pernah mengalami kejadian serupa, melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di pinggir jalan, atau tiba-tiba merasakan kabin truk mereka menjadi dingin di tengah malam. Salah satu cerita paling menyeramkan datang dari seorang supir bernama Warto. Ia bercerita kepada teman-temannya bahwa suatu malam, saat melintas di tol Cipali, ia melihat seorang wanita melambaikan tangan di bahu jalan. Karena merasa kasihan, ia berhenti dan membukakan pintu.
Naiklah. Mbak, mau kemana? Tanyanya. Wanita itu hanya tersenyum tipis tanpa menjawab dan langsung duduk di kursi penumpang. Warto merasa ada yang aneh karena wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melewati sebuah tikungan tajam, Warto mencoba memecah keheningan dengan bertanya, "Mbak, ini sudah dekat tujuan belum?" Namun, ketika ia menoleh ke arah penumpang, wanita itu sudah tidak ada di kursi. Yang tersisa hanyalah bau anyir dan bekas bercak lumpur di kursi. Warto segera menghentikan truknya dan keluar dengan tubuh gemetaran. Ia tidak melanjutkan perjalanan hingga pagi menjelang. Cerita-cerita seperti ini semakin memperkuat reputasi Tol Cipali sebagai jalanan penuh misteri. Bahkan, para pengemudi senior memiliki kebiasaan unik sebelum melintasi tol tersebut, seperti membunyikan klakson 3 kali atau meletakkan sesajen kecil di dashboard mereka. Beberapa orang menghubungkan kejadian mistis ini dengan sejarah pembangunan Tol Cipali. Konon, saat proses pembangunan berlangsung, banyak kecelakaan kerja yang merenggut nyawa para pekerja. Arwah-arwah mereka diduga masih bergentayangan, ditambah dengan korban kecelakaan lalu lintas yang semakin menambah daftar panjang misteri di sana. Namun, ada satu cerita yang membuat bulu kuduk Andri meremang kembali. Suatu hari, seorang teman lamanya, sesama supir truk, datang ke rumahnya. Ia membawa sebuah foto yang diambil oleh kamera dashboard miliknya. Di foto itu terlihat bagian dalam truk Andri saat malam kejadian. Dan di belakang kursi pengemudi, ada sosok wanita bergaun putih dengan wajah yang buram namun menyeramkan. "Ini, Ri, bukti kalau dia memang ada. Sampai sekarang pun, aku masih sering lihat dia kalau lewat Cipali," kata temannya dengan nada serius. Andri hanya bisa terdiam. Ia tahu, meski ia sudah berhenti, sosok itu masih ada. Mungkin ia tidak lagi mengganggunya, tapi ia masih menghantui jalan panjang dan sunyi Tol Cipali, mencari penumpang berikutnya. Dan hingga kini, bagi mereka yang melintasi Tol Cipali di malam hari, cerita ini menjadi pengingat jangan pernah berhenti di jalan sepi, apalagi untuk memberi tumpangan. Karena yang naik, belum tentu manusia. Setelah mendengar cerita dari temannya, Andri semakin yakin bahwa apa yang dialaminya bukan sekadar mimpi buruk, melainkan kenyataan. Malam-malam berikutnya, ia kerap dihantui perasaan gelisah, meski ia sudah tidak lagi melewati Tol Cipali. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sejak kejadian itu, Andri mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Ketukan pelan di jendela saat malam, suara langkah kaki di ruang tamu, dan kadang-kadang, suara wanita tertawa pelan di dekat telinganya ketika ia hendak tidur. Ia mencoba mengabaikan semuanya, tapi suatu malam, ia tidak bisa lagi berpura-pura. Saat sedang terlelap, ia terbangun oleh suara berat yang memanggil namanya. "Andri, Andri." Ia membuka mata perlahan. Di sudut kamarnya, samar-samar ia melihat bayangan seseorang berdiri. Andri menggosok matanya, berharap itu hanya halusinasi. Tapi bayangan itu tidak hilang. Malah, semakin jelas, itu adalah wanita bergaun putih yang pernah ia temui di Tol Cipali. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya hitam legam. Wanita itu perlahan melangkah mendekatinya. Andri ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. "Aku belum selesai, kau meninggalkanku," kata wanita itu dengan suara dingin. Andri akhirnya bisa bergerak dan langsung berlari keluar kamar. Ia mendapati keluarganya terbangun karena suara gaduh. Tapi ketika mereka memeriksa kamar Andri, tidak ada siapa-siapa di sana. Paginya, Andri langsung menemui Pak Raji lagi. Kali ini, Pak Raji terlihat lebih serius. Setelah melakukan beberapa ritual, ia berkata, "Andri, ada yang salah. Sosok itu merasa terikat padamu karena selendang yang kau temukan belum sepenuhnya dihancurkan. Mungkin masih ada bagian yang tersisa, dan itu membuatnya tetap bisa mengikutimu." Andri mengingat kembali selendang itu. Memang, ia pernah memotong sedikit kainnya dan menyimpannya di dashboard truk sebagai kenang-kenangan. Ia tidak pernah berpikir bahwa hal sekecil itu bisa membawa malapetaka. Pak Raji meminta Andri membawa kain yang tersisa. Mereka segera membakar kain itu sambil membaca mantra. Namun, saat api mulai membesar, rumah Pak Raji tiba-tiba dipenuhi suara jeritan yang menggema, seperti berasal dari berbagai arah. Suara itu begitu menyakitkan hingga Andri merasa dadanya sesak. Ketika api akhirnya padam, suara itu menghilang, meninggalkan suasana sunyi yang mencekam. Pak Raji tersenyum tipis dan berkata, "Dia sudah pergi. Tapi ingat, jangan pernah bermain-main dengan barang yang bukan milikmu." Setelah kejadian itu, hidup Andri perlahan kembali normal. Namun, ia masih sering mendengar cerita serupa dari pengemudi lain yang melewati Tol Cipali. Ia hanya bisa berharap, siapapun yang mengalami hal itu tahu apa yang harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Bagi Andri, Tol Cipali akan selalu menjadi jalan yang penuh misteri, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia lain begitu tipis. Sebuah pengingat bahwa tidak semua penumpang di jalan adalah manusia. Setelah beberapa bulan berlalu, Andri merasa hidupnya sudah kembali normal. Ia bahkan mulai memberanikan diri untuk bercerita tentang pengalamannya kepada teman-teman dekat, meski ia tahu tak semuanya percaya. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa tidak nyaman, mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya. Dalam mimpi itu, Andri selalu berada di sebuah jalan tol yang sepi. Truknya melaju sendirian, dan di jok belakang,
wanita bergaun putih itu duduk diam sambil menatapnya dari kaca spion. Setiap kali ia mencoba berbicara atau bertanya, wanita itu hanya tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi hitamnya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Dalam mimpinya, Andri berada di sebuah lorong gelap yang panjang. Di ujung lorong, wanita itu berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya. Ia merasa tubuhnya seperti ditarik untuk mendekat, meskipun ia tidak ingin. Ketika ia akhirnya sampai di dekat wanita itu, sosok tersebut berbalik. Kali ini wajahnya tidak seperti yang Andri ingat. Wajah itu berubah menjadi miliknya sendiri. Wajah Andri dengan mata yang kosong dan senyum menyeramkan. Andri terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya mimpi buruk biasa. Hari-hari berikutnya, gangguan kecil mulai muncul lagi. Lampu di rumahnya berkedip tanpa sebab, suara langkah kaki terdengar di lantai atas meski ia tinggal sendiri, dan terkadang, ia mendapati pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Andri memutuskan untuk berbicara lagi dengan Pak Raji. Namun, ketika ia tiba di rumah paranormal itu, ia menemukan rumah itu sudah kosong. Tetangga sekitar mengatakan bahwa Pak Raji telah pindah tanpa memberitahu siapapun. Dalam kebingungannya, Andri mencari informasi lebih lanjut tentang tol Cipali. Ia menemukan artikel-artikel tentang kecelakaan tragis yang terjadi di tol tersebut. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah kisah seorang wanita muda bernama Sinta yang tewas dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Ia meninggal bersama tunangannya saat mobil mereka menabrak pembatas jalan dan terbakar. Foto Sinta yang disertakan dalam artikel membuat jantung Andri berdegup kencang. Wanita itu sangat mirip dengan sosok yang menghantuinya selama ini. Dengan bantuan seorang teman, Andri mencari lokasi kecelakaan tersebut. Di tempat itu, ia menaruh bunga dan membakar dupa sambil berdoa, berharap bisa memberikan kedamaian untuk arwah wanita itu. Malam itu, Andri bermimpi lagi. Namun, kali ini, mimpinya berbeda. Ia berada di tol yang sama, tapi tidak ada rasa takut. Di kejauhan, ia melihat wanita bergaun putih itu berdiri. Wajahnya tidak lagi menyeramkan, melainkan tenang. Wanita itu tersenyum dan berkata pelan, "Terima kasih," sebelum menghilang dalam kabut. Setelah mimpi itu, Andri tidak pernah lagi mengalami gangguan apapun. Ia merasa lega. Meskipun ia tahu, pengalaman itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Baginya, tol Cipali tetap menyimpan banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan, dan ia hanya bisa berharap tidak ada lagi yang mengalami kejadian serupa. Namun, di malam-malam sepi, para supir truk masih bercerita tentang sosok wanita bergaun putih yang muncul di pinggir jalan. Mungkin, dia masih ada di sana, atau mungkin, itu adalah sosok lain yang mencari kedamaian seperti Sinta dulu. Setelah pengalaman mistis itu, Andri mencoba melanjutkan hidupnya dengan tenang. Ia mulai bekerja sebagai pengelola gudang di kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk jalan raya. Namun, cerita tentang tol Cipali terus menghantui pikirannya. Ia sering bertanya-tanya, apakah arwah wanita itu benar-benar telah pergi atau hanya sekadar beristirahat sementara. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di teras rumah sambil menikmati kopi, seorang pria tua datang menghampirinya. Pria itu mengaku bernama Pak Kasman, seorang mantan supir truk yang dulu sering melintasi tol Cipali. Pak Kasman mengaku mendengar cerita Andri dari sesama pengemudi dan ingin berbagi kisah serupa. "Dulu saya pernah mengalami kejadian aneh, mirip dengan yang kau alami," kata Pak Kasman. "Ada wanita bergaun putih yang tiba-tiba muncul di belakang truk saya. Tapi dia tidak hanya diam, Andri, dia berbicara." Andri tertegun. Apa yang dia katakan? Pak Kasman menarik napas panjang. Dia bilang, "Bawa aku pulang." Awalnya saya tidak mengerti maksudnya, tapi setelah kejadian itu, saya selalu dihantui mimpi buruk tentang sebuah rumah tua di tengah hutan. Akhirnya, saya mencari tahu dan menemukan rumah itu. Ternyata, di sanalah arwah wanita itu meninggal dalam tragedi mengerikan. Andri merinding mendengar cerita itu. Ia merasa ada kemiripan dengan pengalamannya, meskipun ia tidak pernah mendengar suara wanita itu meminta hal serupa. Tapi cerita Pak Kasman membuatnya berpikir, mungkin masih ada yang belum selesai dari kejadian yang ia alami. "Apa yang terjadi setelah Bapak menemukan rumah itu?" tanya Andri. Pak Kasman tersenyum tipis. "Saya berdoa di sana, membakar dupa, dan memohon agar dia menemukan kedamaian. Sejak itu, saya tidak pernah melihatnya lagi. Tapi kau tahu, Andri, ada banyak arwah di jalanan itu. Tidak semua mencari kedamaian. Beberapa hanya ingin ditemani." Ucapan itu membuat Andri semakin yakin bahwa tol Cipali bukan sekadar jalan tol biasa. Ia berterima kasih kepada Pak Kasman atas ceritanya. Meskipun malam itu ia kesulitan tidur karena bayangan masa lalu kembali mengganggunya. Seminggu kemudian, Andri menerima telepon dari seorang teman lamanya yang masih menjadi supir truk. Temannya bercerita bahwa ia baru saja mengalami kejadian serupa. Seorang wanita bergaun putih muncul di belakang truknya saat melintasi tol Cipali. Namun, kali ini, wanita itu membawa bayi di pelukannya. Andri langsung merasa dingin. Ia tidak tahu apakah itu sosok yang sama atau entitas lain. Yang jelas, misteri tol Cipali belum selesai. Ia hanya bisa berdoa agar siapapun yang melewati jalan itu selalu dilindungi. Karena di sana, penumpang gelap bisa muncul kapan saja, bahkan tanpa diundang. Sejak itu, Andri memutuskan untuk menuliskan semua pengalamannya dalam sebuah buku harian. Bukan untuk mencari perhatian,
tetapi sebagai pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Bagi Andri, kisahnya adalah pelajaran bahwa di jalanan sepi seperti Tol Cipali, bukan hanya bahaya fisik yang harus diwaspadai, tetapi juga bahaya dari dunia lain. Hingga kini, cerita tentang penumpang gelap di malam hari tetap menjadi legenda yang hidup, membayangi setiap perjalanan di tol panjang yang sunyi itu. Andri mencoba menutup bab dalam hidupnya dengan menyimpan buku harian itu di laci terkunci. Ia berharap semua kenangan buruk itu hanya akan menjadi bagian dari masa lalu. Namun, seolah takdir belum selesai dengannya, kejadian terakhir datang menghantam ketika ia sedang dalam perjalanan menuju kota lain untuk urusan pekerjaan. Andri memilih jalur darat, menghindari Tol Cipali dan lebih memilih jalan alternatif. Malam itu, hujan deras mengguyur, membuat jalanan licin dan gelap. Sambil menyetir, ia mendengarkan radio untuk mengusir rasa kantuk. Namun, suara radio tiba-tiba terganggu oleh statis, diikuti oleh suara seorang wanita yang berbisik pelan. "Andri, kenapa kau meninggalkanku?" Ia segera mematikan radio. Namun suara itu masih terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah-olah ada seseorang yang duduk di kursi penumpang. Dengan penuh keberanian, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau anyir tiba-tiba memenuhi mobilnya. Andri mulai panik. Ia mempercepat laju mobilnya, berharap bisa segera mencapai kota terdekat. Namun, saat melewati tikungan tajam, sosok wanita bergaun putih muncul di tengah jalan, membuatnya harus membanting setir untuk menghindari tabrakan. Mobilnya tergelincir dan berhenti di tepi jurang. Dengan tubuh gemetaran, Andri keluar dari mobil untuk memastikan tidak ada yang terluka. Namun, ketika ia menoleh ke jalan, wanita itu berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan dingin. "Aku hanya ingin kau tahu," katanya dengan suara serak, "aku bukan satu-satunya." Seketika, di sekeliling Andri, muncul sosok-sosok lain, pria dan wanita, tua dan muda, semua dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Mereka mengelilingi Andri, membuatnya merasa seperti terjebak di dunia lain. "Kalian mau apa dariku?" teriak Andri dengan putus asa. Sosok wanita itu mendekat dan menjawab, "Kami ingin kau tahu, jalanan ini bukan hanya milik kalian, jangan lupa untuk menghormati kami." Setelah mengatakan itu, mereka semua menghilang bersamaan, meninggalkan Andri dalam keheningan. Ia terduduk di jalan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Esok paginya, ia ditemukan oleh seorang pengendara lain yang melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Mobil Andri masih utuh, dan ia tidak mengalami luka apapun, tapi wajahnya tampak pucat pasi. Ketika ditanya oleh polisi, ia hanya berkata, "Hati-hati di jalan, tidak semua yang kalian lihat adalah nyata." Setelah kejadian itu, Andri berhenti bepergian jauh dan memilih tinggal di rumah, menjalani hidup sederhana. Namun, cerita tentang penumpang gelap di Tol Cipali terus menyebar. Banyak pengemudi lain yang mengaku melihat sosok-sosok serupa, dan legenda itu pun semakin kuat dari waktu ke waktu. Bagi Andri, kisah ini telah usai. Tapi ia tahu, bagi mereka yang masih melintasi Tol Cipali, misteri itu akan terus hidup, mengintai di setiap sudut gelap jalanan panjang yang sepi.